Halo sahabat, Freddy di sini. Kita ketemu lagi di vlog saya. Saya kali ini akan bicara mengenai masalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kebetulan hari ini juga saya akan mengambil sebuah barang. Nah, barang ini adalah barang yang akan saya gunakan nanti sebagai alat peraga atau alat bantu dalam pekerjaan yang menggunakan perancah atau scaffolding. Nah, barang ini hari ini akan saya ambil di tempat teman saya. Kebetulan beliau adalah seorang instruktur dan trainer yang sudah sangat banyak ilmunya. Nanti kita akan bicara masalah seperti apa dia pada saat awal, kemudian saat ini, dan rencana ke depan dia seperti apa. Nah, terus ikuti vlog saya, mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, kita cegah, kita putus mata rantai COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Oke. Akhirnya kita udah sampai di tempatnya Pak Reza. Lumayan juga perjalanan sempat nyasar. Mudah-mudahan beliau ada, tapi harusnya ada karena saya sudah konfirmasi, sudah telepon. Nanti kita lanjutkan, kita bincang-bincang di tempatnya beliau ya, oke? Oh ya, halo, udah sampai di rumahnya Pak Reza. Alhamdulillah beliau ada nih. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kita cerita-cerita masalah K3. Itu nanti dulu aja Pak. Kita ngobrol dulu. Ngobrol depan apa? Boleh. Oke, ini adalah Muhammad Reza Hussein. Mungkin teman-teman sudah beberapa kenal dengan Pak Reza. Beliau sangat aktif dalam memberikan pelatihan instruktur setiap bidang di masalah K3. Betul ya Pak Reza ya? Iya, Oke. training K3. Oke, training K3 ya. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita sedikit mengulas pengalaman beliau dari mulai aktif di K3 saat ini dan rencana ke depan seperti apa. Silakan Pak Reza. Tadi nambahin perkenalan ya. Nama saya Reza. Kalau saat ini ditanya pekerjaan saya apa ya? Kerja. Kerja lah Pak. Jadi pengangguran banyak acara. Jadi memang tidak terikat ke salah satu perusahaan, tapi lebih ke freelance ya. Freelance untuk trainer, kadang jadi konsultan. Cuma lebih banyak sih jadi tempat curhatnya orang-orang, lebih banyak ngisi sebagai trainer pada pembinaan di Kemenaker ya, khususnya tuh K3 yang konstruksi. Mas Reza ini juga punya channelnya, nanti bisa teman-teman subscribe, kemudian lihat-lihat juga, kemudian like, share, sama komen. Di apa Pak channelnya Pak? Nama channelnya Reza Mengajar. Awalnya gimana dulu waktu K3? Kecelakaan kah? Atau kan memang sudah pengen jadi seorang K3 atau bagaimana Pak? Kalau ngomong profesi sih sebenarnya belum terlalu lama ya. Saya masuk mulai kerja itu di 2013. 2013 berarti sekarang sekitar 7 tahun ya Pak ya? Lama masuk memang di BUMN Konstruksi PT yang warna biru itu ya. Yang ada bulutannya itu ya? Yang ada bulutannya, sudah beberapa proyek mulai dari awal mula dulu di Jawa Timur, di Surabaya Tunjungan Plaza, sempat ke Pasar Turi, terus ke Stadion Jember, ke proyek di Papua di Mimika. Jauh ya Pak ya? Tahun 2014 ya kalau nggak salah. Sampai 3 tahun, terus sempat keluar dari konstruksi pindah ke sektor migas, migas tambang sorry. Terus akhirnya harus move ke Jakarta. Balik ke proyek lagi. Kita masuk ke BUMN lagi yang warna merah. Dari yang biru ke yang merah gitu merah. ya. Oke. Jadi udah nyicipin 2 plat merah lah ya. Dari basicnya pada saat Bapak kuliah itu sudah mengambil Kesmas ya? Iya. Kesehatan masyarakat ya. Kesmas. Nah, ini juga sebetulnya bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih, adik-adik yang sedang kuliah atau yang akan mengambil universitas.
kalau sekarang mungkin profesi K3 itu sudah mulai ya Pak ya, sudah mulai baik ya dibanding dulu ya. Ya sebenarnya K3 itu kan lebih ke, kalau saya melihatnya itu sebagai ilmu terapan, bukan ilmu murni. Oh iya. Kalau kita ngomongin K3 yang jadi fokus kita apa sih? Keselamatan kesehatan kerja Pak. Mencapai satu keselamatan apa yang kita kendalikan? Oh betul ya. Risiko kan? Risiko betul. Nah coba sekarang apa definisi dari risiko coba teman-teman? Tanya ya. Ini Apa coba risiko? Yang bisa dijawab ya. Iya. Jadi kalau dari beberapa literatur, kalau yang saya ambil itu risiko itu lebih kepada ketidakpastian ya. Ketidakpastian betul. Uncertainty gitu kan. Ketidakpastian pada saat kita mencapai suatu objektif atau sasaran. Okay. Anggaplah kayak kita naik mobil nih. Iya. Dari Jakarta ke Bandung. Yang namanya ketidakpastian tuh bisa positif, bisa negatif. Betul. Kalau semisal dia ketidakpastian yang sifatnya negatif pada saat kita dari Jakarta sampai ke Bandung, banyak ketidakpastian supaya kita sampai ke kota Bandung gitu kan. Misal ban bocor, ya kan, kehabisan bensin, mobil mogok, kecelakaan di jalan dan sebagainya. Iya. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh sifatnya negatif. Iya. Tapi ada juga ketidakpastian yang positif. Misal biasanya dari Jakarta ke Bandung tuh macet. Betul. Ternyata lancar, tol lancar. Oh iya. Nih. Nah, itu kan nggak pasti juga tuh. Prediksi awalnya ternyata macet gitu ya Ya. Pak ya. Ternyata kita setelah jalan lancar. Itu juga nggak pasti. Itu tidak pasti ya. Ya. Tapi positif akhirnya Ya, kan itu kita lebih positif. cepat sampai Ya. gitu. Iya betul. Gitu ya. Kalau yang positif, kalau kita pernah dapat di ISO 40 baru Ya, itu peluang, merupakan peluang ya Pak, opportunity ya. Oke. Salah satunya itu. Nah kalau semisal dari definisi itu, sebenarnya orang K3 itu kayak paranormal. Paranormal tuh ya, orang K3 tuh kita paranormal kayak nih. dukun gitu loh. Ya, Iya betul. kita tuh mencari sesuatu atau menganalisa sesuatu yang belum terjadi. Tapi kadang begini Pak, kadang tugas kita sebagai K3 ya, kita kadang dianggap ada dan tidak ada Pak. Ya. Tidak adanya ketika proyek berjalan mulus, normal, tidak ada masalah, itu kita kadang ada kendala, kita susah juga ya Pak. Artinya kita mungkin dianggapnya ya nggak ada ya, tapi ketika ada kecelakaan, baru kita dianggapnya ada. Ya, karena berpikir bahwa semua orang sudah paham konsep K3, bahkan yang harus kita tahu bahwa sebenarnya K3 itu lebih kepada lifestyle. Nah, ini cocok, betul. Let's go! Let's go. Safety is a lifestyle that starts with me. Safety is a lifestyle, that's the way it should be. Different days and different times, keep safety on your mind. Safety keeps you from getting hurt. Try it, I ain't lying. Jadi memang jargon itu Pak, safety is a lifestyle, Iya. itu memang sekarang harus kita galakan Pak. Iya. Artinya K3 itu merupakan gaya hidup. Mau kemanapun kita harus menerapkan K3. Tidak hanya di pekerjaan konstruksi, tapi di setiap elemen kehidupan kita harus melakukan K3 ya Pak. Ya, lebih ke cara-cara baru Ya. gitu lah. Artinya intinya kalau ngomong K3 adalah orang mau kerja, pikirin dulu resikonya tuh ngapain. Iya. Kalau kita ngomongin K3 atau ngomongin masalah risiko tuh kayak slogannya itu. Apa itu? Julius Caesar. Julius Caesar. Ini vidi vici. Oh, visi saya datang, Saya ngeliat. saya melihat, saya menang. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Simpel kan? Bagus Jadi juga. kalau orang mau kerja, lihat dulu gitu ya. Dia datang, nggak langsung kerja. Kalau kita mau ngomongin masalah K3 ya, artinya orang yang sudah memikirkan aspek keselamatan Iya. di dalam dirinya pas dia datang, dia lihat dulu apa yang dilihat. Kalau saya melakukan satu kerjaan ini, kira-kira apa yang bakal terjadi? Risiko apa yang mungkin muncul? Betul. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Betul. Kadang kan orang terlalu ribet ngomongin K3, harus SOP, harus seperti ini. Itu sebenarnya adalah produknya manusia gitu. Ya, betul. Tapi secara konsep filosofinya bahwa yang dia lakukan itu adalah dengan
dari awalnya dari resiko itu dulu. Kita lihat potensi resikonya ya Pak ya. Iya. Terus kemudian kita analisa. Iya. Oke, betul. Terus Tapi begini kalau Pak. memang bisa dikendalikan langsung kendalikan, tapi kalau memang nggak bisa ya itu ada proses di sistem start. Pak, ini ngomong-ngomong lumayan panas juga ya Pak ya. Kita rehat dulu ya Pak ya. Oke teman-teman. Kita geser ke dalam ya. Nanti kita lanjut karena ini sangat panas sekali. Nanti kita sambung lagi. Kita cari tempat yang lebih nyaman lagi. Oke? Oke, sahabat, kita sudah pindah, sudah bergeser ke tempat yang lebih dingin, lebih sejuk. Tadi di luar sangat panas sekali ya. Tapi kalau begini perut saya kelihatan besar nih Pak. Kalau saya lihat dari tempat Bapak nih, Bapak kayaknya sudah punya satu ruangan gitu ya Pak ya, yang seperti studio begitu teman-teman. Jadi memang beliau ini sedang aktif ya Pak ya, sedang aktif memberikan atau membuat makalah atau materi yang sifatnya memang online gitu ya Pak ya. Iya. Soalnya saya juga kan ya bisa dibilang bukan ini ya, maksudnya mungkin orang-orang yang lahiran di tahun-tahun yang masih, kalau orang katanya apa generasi Z, generasi X gitu ya. Ya saya termasuk yang cukup melek sama IT. Itu sama saya Pak, kalau saya udah enggak Pak. Jadi kalau sekarang sih sebetulnya memang karena pandemi ya Pak ya, mungkin juga ini bukan suatu, kedepannya mungkin bukan suatu hal yang aneh Pak, artinya sudah mungkin menjadi suatu kebiasaan. Atau kita sering dengar namanya normal baru ya Pak ya, normal ya. Artinya memang kita melakukan semuanya dari rumah, kemudian kita sebarkan. Jadi orang itu bisa menangkap semua ilmu yang disampaikan oleh si pemateri itu secara online. Ya, sebenarnya tanpa harus dipaksa dengan COVID sih. Betul. Manusia juga harusnya memang sudah mulai berubah, istilahnya kalau sekarang tuh bukan lagi ke komputerisasi tapi IoT ya. Internet of Things. Jadi semua itu serba terhubung, kemudahan untuk diakses. Kemudian saya juga dari dulu pas kerja di BUMN konstruksi pun udah mikir ngapain sih kayak meeting harus terbang ke Jakarta, terbang ke Bali, malah ngabisin duit. Apalagi kayak sistem audit gitu yang istilahnya cuma sehari terus mencrok sana misalnya, itu kan kayak cenderung nggak efektif ya. Cuma pada akhirnya manusia dipaksa kalau sekarang. Kalau dulu mungkin ya tentu yang namanya di balik musibah selalu ada hikmah ya. Ternyata Pak Reza ini sukanya main game loh. Dia ada Dota ya Pak? Ada apa lagi Pak? Dota, Brawlhalla, Monster Hunter. Oh iya, yang paling sering dimainin apa Pak? Ini sih main Dota. Oke, gitu Pak Reza. Terima kasih atas kesempatannya diskusi sama kita, kemudian menerangkan, menjelaskan dari awal hari ini dan kedepannya seperti apa dunia ketiga. Semoga harapan Pak Reza itu juga bisa terwujud di setiap perusahaan yang banyak. Ya, tetap PR untuk dunia konstruksi ketiga masih banyak ya Pak ya. Culture lah ya. Culture. Harus dinaikin. Budaya. Oke, teman-teman, tadi saya bilang pada saat saya berangkat ke sini kan saya mau ngambil seperti apa Pak, alat peraga ya, mainan ya, miniatur scaffolding, dan itu nanti akan kedepannya akan sangat berguna untuk teman-teman mempelajari bagaimana teknik cara membuat perancang, kemudian aksesoris Anda memang teman-teman Anda yang ingin membeli perancang tersebut bisa menghubungi Pak Reza ini. Nanti video pemasangannya ada di video. Nanti saya akan saya sampaikan video pemasarannya setelah yang ini. Oke, terima kasih Pak Reza. Selalu sukses ya. Oke, terima kasih.